dia ngambil video yang di dalam videonya itu di bagian atas, bawah atau kiri kanan dia ada kayak logonya Google, terus ada nama di situs penyediaannya dengan tulisan gini, cari aja situs ini gitu. Semuanya, ketemu saya Uni di live Instagram Unlimited Talk. Nah, malam ini saya akan bahas soal judi online. Seperti kita ketahui di berita kemarin ramai pemberitaan kalau judi online ini staf Kementerian Komdiki itu malah membina judi online. Tapi terlepas dari itu, saya ingin bertanya banyak soal judi online itu apa dampaknya dan bagaimana kita bisa berkelip dari judi online. Nah, ada narasumber saya, ada Mas Aribowo Sasmito. Beliau adalah co-founder dan fast check spesialis dari Mavindo Indonesia. Saya tunggu sambungan dengan Mas Aribowo Sasmito. Teman-teman nanti yang bergabung silakan bisa bertanya ke Mas Aribowo Sasmito. Ya. Kalau saya sih memang tidak tertarik ya teman-teman untuk mencoba hal-hal yang menurut saya di luar nalar atau spekulasi. Sebenarnya di dunia ini sih penuh dengan spekulasi, tapi spekulasi seperti apa yang kita pilih. Nah, itu. Ya teman-teman, saya menunggu sambungan dengan Mas Aribowo Sasmito, mungkin lagi sholat karena jamnya jam sholat. Sebentar, saya invite. Halo Pak Zainal MK, selamat malam. Tunggu sambungan dengan Mas Aribowo Sasmito ya. Saya ingin tahu banyak seperti apa sih mengenali situs atau web judi online. Mas Aribowo, saya sudah invite Mas Aribowo. Apakah sudah? Oh ya, ini sudah terlihat. Oh, nggak bisa ya, Mas? Mas Aribowo sudah melihat saya? Belum ya, Mas? Oh, nggak bisa ya. Mas sudah melihat saya, Mas? Bisa. Oke. Mas Aribowo, selamat malam. Oke, akhirnya. Ya, selamat malam, Mas. Malam, Mbak Uni. Suaranya jelas, Mbak ya? Ya, jelas, Mas. Iya. Wah, senang sekali, Mas, bisa ngobrol lagi dengan Mas Aribowo Sasmito. Mas, Sama Mbak, akhirnya ketemu lagi. Iya, Mas, kebiasaan saya kalau pengen gibah, tapi gibah positif itu untuk hal-hal yang mungkin bersifat online, digital, itu saya biasanya ngajak Mas Aribowo. Nah, seperti kita ketahui kemarin itu lagi rame kan, ada staf dari Kementerian Komdiki itu malah membina situs judi online. Tapi bukan itunya sih, saya sebenarnya ingin tahu seperti apa sih judi online itu, seperti apa, kemudian bagaimana kita mengenali ciri-ciri judi online. Nah, itu Mas mungkin yang teman-teman perlu tahu, Mas. Kalau yang pelaku sudah tahu ya, Mas ya. Kalau yang belum, jujur aja saya juga kurang begitu paham tentang judi online. Mungkin di WhatsApp sering di WA untuk ikut slot atau apa, tapi saya biasanya langsung saya blokir. Nah, Mas Aribowo mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang judi online itu apa, Mas? Ya Mbak Uni, suka dapat spam ya, spam iklan gitu ya. Betul. Iya. Jadi memang WhatsApp itu juga jadi salah satu upaya untuk si judi daring atau judi online, singkatannya judol ya. Ini untuk dia promo sih, ngiklanin, narik orang juga gitu. Karena bukan salah WhatsApp-nya karena WhatsApp itu kebetulan yang paling populer di Indonesia, penggunanya paling banyak, makanya disalahgunakan sebagai sarana untuk nyepam gitu istilahnya lah ya. Nah, judol atau judi online atau kalau bahasa KBBI-nya judi daring gitu ya, tapi lebih terkenal judi
judol lah ya. Itu sebetulnya masalah yang sudah dari dulu, karena istilah judi itu jauh hari, jauhnya 3 kali nih sebelum di dunia digital, dunia medsos. Ya Mbak, ini sesuatu yang jadi salah satu dalam tanda petik industri yang usianya itu sesuai dengan peradaban manusia, salah satu bisnis tertua ya. Selama manusia itu bakalan sayangnya berita buruknya gitu bakalan selalu ada gitu ya. Jadi dari dulu pun judi itu sudah ada, tapi di era daring atau online, medsos, semua koneksi internet ada di ujung jari kita ini ya, dia bertransformasi untuk pindahan atau mungkin nambah kali ya, bukan pindahan lah ya. Ya jadi di luring, di offline itu tetap ada, tentu saja sayangnya, dan di daring tetap ada juga. Ya? Betul. Jadi dia betul kayak amfibi Mbak, ya, 2 alam. Ya kalau dibilang detailnya judul itu apa, saya juga bukan pemain apalagi bandar, tapi belum lama kemarin bersama dengan Komdigi juga, dengan Fiber Kreasi ya, itu ada kegiatan di Car Free Day Bekasi yang ketemu dengan salah satu mantan pemainnya. Dia udah sadar, yang dia banyak memberikan pengetahuan tentang judul itu apa, yang pada dasarnya tadi bahwa sebetulnya judul itu tidak terlalu berbeda seperti judi biasa gitu, cuma bedanya adalah di tempatnya aja yang beda. Oke, medianya. Juga pada dasarnya. Iya, oke. Mas, ini kan mungkin yang jadi perhatian kalau judi konvensional ya, saya mengistilahkan ya, itu kan mungkin hanya orang-orang tertentu. Mungkin anak-anak atau remaja mungkin bisa juga iya, tapi kalau online ini kan semua orang itu lebih bisa bukan berkontribusi ya, berpartisipasi gitu kan. Kayak misalnya nih, keren banget istilahnya berkontribusi. Ya kayak misalnya saya nih, misalnya dapat WhatsApp kan untuk ikut slot atau apa gitu, untuk bertaruh gitu. Kalau misalnya saya tertarik kan, saya yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan pemain, tapi coba-coba kan bisa gitu ya kan, dengan mudah. Nah, menurut Mas Aribowo gimana nih Mas? Ya betul, on point banget Pak, persis banget bahwa salah satu yang bikin judul bisa diberantas adalah karena kemudahannya. Yang pertama dengan teknologi, koneksi internet sekarang ini semua orang membawa koneksi internet kemanapun, dimanapun masuk saku gitu ya. Itu tentu saja akan jauh lebih mempermudah, mempercepat, karena tadi seperti yang dikatakan Mbak Unik ya, iklannya lewat WhatsApp atau SMS gitu ya. Kalau SMS cenderung agak susah karena ke filter sih, tapi ya? Dan orang juga jarang buka sih, lebih jarang buka. Jadi istilahnya orangnya kalau beda dengan judi fisik ya, kita kan harus benar-benar datang ke tempatnya, ke lokasinya, terus main. Nah ini tinggal one tap away istilahnya gitu ya bahasa kerennya. Tinggal kita tap atau kita klik pakai jari gitu, kita udah bisa nyampe di sana gitu. Dan ada aspek lainnya bahwa judul itu dulu depositnya itu kita harus transfer, sekarang bisa langsung motong pulsa. Jadi sudah betapa dimudahkannya gitu Mbak ya. Awal-awal itu kan memang mungkin orang merasa repot harus transfer, deposit macam-macam. Sekarang masih harus deposit, tapi dipermudah, bisa potong pulsa langsung. Mungkin semudah pinjol ya Mas ya? Iya, semudah pinjol kurang lebih ya. Istilahnya kemudahan ini memang bener-bener bikin orang tadinya mungkin nggak terlalu tertariknya apa sih gitu, tapi salah satu aspek yang bikin orang penasaran itu kok mereka tertarik untuk nyoba. Iseng nih awalnya ya, karena iseng, lama-lama akhirnya jadi doyan. Iya, nah itu ya yang membuat tertarik itu selain kemudahan. Tapi kalau yang untuk saya ingin tahu yang diblokir Kominfo itu situs-situs seperti apa Mas? Apakah itu website atau apa Mas? Saya kok kurang paham. Iya, cara mereka beroperasi itu kan memang dia ngiklan, lalu punya situs tertentu yang orangnya akan login gitu ya. Login pun bikin username-nya juga cukup mudah, karena tidak seperti dulu harus mengisi banyak data gitu ya. Sekarang itu cenderung kalau mau daftar ke situs tertentu itu jauh lebih mudah, dan setelah login itu yang penting isi deposit yang tadi ya, isi deposit pun berbagai cara itu udah dipermudah, potong pulsa langsung juga bisa, dan akhirnya
ya depositnya pun nggak terlalu gede ya, bisa beberapa puluh ribu saja dan akhirnya mulai main. Tapi cara beroperasinya memang tadi ya, bahwa dia menggunakan situs tertentu yang belakangan karena semakin banyak situs yang menggunakan nama misal .com atau apa diblokir, dia sekarang caranya adalah menggunakan IP address langsung, menggunakan angka, Mbak. Jadi lebih susah lagi kalau mau diblokir. Jadi kalau modelnya itu menggunakan nama domain ya, .com, .apalah macam-macam, itu bisa diblokir. Masalahnya adalah dia pada saat satu diblokir ya dia udah nyiapin 10 bahkan 100 alamat cadangan lainnya. Nah, apalagi kalau menggunakan IP address yang bentuknya angka. Jadi dia beroperasinya adalah diiklanin lewat WhatsApp misalnya, lalu dikasih IP address, orang tinggal ngeklik, pada saat dia login dan daftar ya udah tinggal 12 main. Nah, jadi operasinya tadi bahwa di situ tertentu lalu menggunakan IP yang yaitu bukan domain, menggunakan IP address ya. Ya, jadi nggak kedetek ya. Jadi orang ahli IT pun mungkin tidak menyangka kalau itu situs judi online ya. Terdeteksinya bisa, mungkin masalah tadi Mbak, pada saat satu diblokir ya dia punya 100 bahkan 1000 cadangan lainnya. Jadi memang pemblokiran itu sudah dilakukan, tapi sayangnya yaitu bukan upaya terbaik untuk untuk mengatasi masalah judi daring, judi online ini. Berarti harusnya lebih ke apa Mas, kalau untuk menghindari selain memblokir tentu apa Mas, atau apakah ada sedikit edukasi atau gimana Mas? Ya, kalau ya edukasi itu sudah cukup banyak berjalan dan biasanya edukasi itu kan efeknya lambat Mbak. Berusaha merubah kebiasaan orang, berusaha merubah cara berpikir orang itu enggak itu soal hoax-nya, itu soal ketagihan apapun ya, bukan cuma judi online. Dan namanya kalau udah sampai ketagihan itu akan lebih susah lagi karena si korbannya itu akan sudah terlanjur nggak bisa lepas ya. Jadi ya memang ya harus diterapi sih kalau mau. Tapi memang sebetulnya ada beberapa cara. Pertama yaitu harus sadar bahwa paham ya bahwa ya judi itu mau online mau offline, mau fisik mau daring, itu sesuatu yang merugikan sebetulnya. Dan dari beberapa yang misalnya ini nih si Ustadz Dennis Lim itu kan dia pernah jadi operator pemilik situs judi yang sekarang dia sudah insyaf akhirnya menjadi Ustadz. Dia pun di berbagai kesempatan, di banyak kesempatan dia menceritakan bahwa judi itu yang benar-benar untung itu bandarnya gitu, dan betapa mudahnya si pemilik server untuk memancing orang pada saat setelah dia ngisi saldo awal-awal itu memang sengaja dibikin menang. Bahkan ada yang ngedemoin live loh Pak. Waktu itu saya pernah lihat ada yang dia pakai masker dan kacamata hitam, itu dia mendemonstrasikan dia punya server judi yang awalnya orangnya kalah nih, terus sama dia diklik sekali langsung beberapa kali menang. Nah itu susahnya pada saat dipancing menang, orang semakin penasaran dan jadi pengen main terus-terusan karena wah menang nih, nyoba siapa tahu menang lagi gitu. Faktor tergantungnya di situ sih. Faktor berarti ditambahin ya. Betul. Kalau istilahnya taruhan 10 menang ya cobalah taruhan 30 naik terus. Nah pada saat jumlahnya banyak udah dipotong, di stop gitu. Jadi memang sengaja awalnya dipancing, pada saat dia ketagihan kelihatan jumlah taruhannya itu naik. Nah di titik tertentu itu akan nggak lagi dibikin menang karena si pemilik servernya udah tahu bahwa orang ini kita udah dapat nih, kita udah bikin dia ketagihan dan udahlah nggak usah dibikin menang lagi biar semakin banyak uangnya dia bisa dikeruk gitu. Mas, kalau judul atau judi daring ini apakah ada jenisnya Mas? Kalau di konvensional kan banyak kan jenisnya, mungkin ada poker, ada macam-macam lah. Iya sama Mbak, sama. Kalau kita lihat film-film sih, soalnya nggak pernah main langsung gitu ya. Istilahnya hobi saya kan film, kurang lebih sama sebetulnya fisik sama orang. Jadi kalau di film-film itu kan dilihatin ada kayak permainan poker, ada permainan kartu, terus ada kayak yang Russian roulette yang berjalan itu kurang lebih sama juga. Ada poker, ada kurang lebih sama sih gitu. Ada macam-macamnya, tipe-tipenya juga sama permainannya.
Jadi bentar saya ngintip nih. Ada permainan itu poker, QQ, Tetris dan slot. Slot itu yang kalau di film-film itu yang ditarik terus dia akan geser-geser. Tapi bedanya adalah bentuknya digital. Kalau Tetris itu kan kayak zaman dulu pas awal-awal ada komputer tuh kan dulu suka main Tetris tuh Mas. Iya, gitu iya banget ya. Terkenal banget ya. Ya memang Tetris itu ya begitu. Apapun bentuknya, cuma bedanya kalau bisa mainin Tetris ini dapat duit, bedanya itu. Jadi artinya memang ini anak-anak pun bisa ya Mas ya, bisa terjebak ke sana ya Mas. Yang cukup mengerikan itu Mbak ya, bahkan terakhir saya diceritain waktu di Bekasi itu pas ngisi acara luring offline itu anak-anak itu mulai bahkan SMP Mbak ya, itu cukup mengkhawatirkan ya. Anak-anak yang sebetulnya awal itu karena tertarik ya, iseng betul ya, iseng penasaran, akhirnya ya karena sudah terlanjur merasa enak, iya akhirnya ngerasa bahwa wah ini enak nih dijalanin, padahal ya semakin dia terproses semakin rugi gitu. Mas, bagaimana Mas cara mengenali? Oh ya, teman-teman yang bergabung silakan bisa bertanya ke Mas Aribowo Sasmito. Kita ngobrol soal judi online, tapi jangan tanya ke Mas Aribowo bagaimana cara menang judi daring. Ya, jangan nanya ke Mbak Onik juga karena kita ini pemain juga bukan. Iya. Apalagi bandar Mbak ya. Iya betul. Prihatin Mas, karena ternyata juga orang-orang yang harusnya istilahnya memblokir akhirnya malah membina dan malain di situ. Nah ini yang saya agak sedikit di luar nalar, bukan di luar nalar sih, memang tidak ada dunia yang sama sekali bersih gitu, cuma aneh gitu. Mas, bagaimana Mas cara mengenali iklan atau konten media yang menyamarkan promosi? Kan kadang-kadang juga mungkin dia berkamuflase ya. Mungkin dia nyisip di apa gitu, itu ternyata judi online gitu. Iya. Bagaimana Mas cara mengenalinya? Iya. Beberapa kali pernah nemu Mbak, bahkan di video-video populer di TikTok ya. TikTok itu kan sedang populer sekarang, tapi sekali lagi ini sebetulnya bukan masalah platformnya, karena di platform-platform lain pun dalam bentuk video pun saya pernah nemu gitu. Jadi modelnya itu dia ngambil video yang di dalam videonya itu di bagian atas bawah atau kiri kanan dia ada kayak logonya Google, terus ada nama situs penyedianya dengan tulisan gini, cari aja situs ini gitu. Jadi menggunakan kata kunci atau keyword tertentu itu cukup mudah untuk dicari gitu. Dan tadi ya balik ke tadi bahwa kalau dia menggunakan nama itu akan ditemukan, tapi yang akan kelihatan adalah bentuknya IP address, bukan domain. Jadi bukan apa.com, apa.net atau apa, tapi namanya ada, tapi pada saat dilihat alamatnya itu akan menggunakan IP address yang kalaupun mau diblokir, ini bukan berarti Kominfo dan yang berkaitan itu nggak ada upaya, ada, tapi tadi ya bahwa satu IP address diblokir itu akan muncul lagi tidak lama, dan itu bukan salahnya Google juga, tapi lebih ke Google itu kan cara kerja mesinnya adalah dengan cara mengindeks ya. Dia memang crawling, si sistemnya itu memang secara berkala, dia akan keliling di internet lah ya, dia akan menjelajah internet, dan setiap ada server judi yang diblokir ya pada saat server judi barunya ditambahkan ya nggak lama kan cukup mudah juga dicari. Jadi tadi ya bahwa dia itu suka nyamar di video-video populer menggunakan logo Google aja ini, nama ini, nanti akan muncul IP address-nya. Jadi di berantas 1 tumbuh 1000 ya Mas ya? Atau mungkin tumbuh 1 juta gitu ya Mas ya?
apa? Apakah artis ini sebenarnya nggak tahu atau gimana? Ya kalau awalnya dulu mungkin mereka nggak tahu, entah mereka tidak mengecek sendiri atau timnya kurang jeli atau apa, atau karena memang itu kan rata-rata kasus lama ya, mereka sudah awal-awal dulu. Jadi awal-awal judi online belum terlalu marak seperti sekarang, mereka itu kan orang mungkin belum terlalu banyak yang nyadar ya. Nah artis-artis itu juga ada beberapa yang memang sebutlah mereka itu untuk mengendorse gitu ya, awal-awal. Tapi kalau belakangan masih ada figur publik atau artis atau selebriti yang masih muncul lagi kasus baru dan jadi endorse baru, ya aneh kalau dibilang mereka nggak tahu, karena udah terlanjur dihubungi tadi. Jadi kalau kasus-kasusnya kasus lama ya kita boleh percaya bahwa mereka nggak tahu, timnya mungkin kurang teliti. Tapi kalau masih ada kejadian baru, istilahnya mereka baru dikontrak dan ngakunya nggak tahu, ya kita harus curiga sih Mbak, karena udah banyak yang diangkat, banyak tokoh-tokoh figur publik terkenal yang memang mereka pernah sebutlah mereka jadi korban juga karena nggak tahu ya. Mas, ini yang memprihatinkan kan ternyata juga mungkin banyak orang-orang pintar atau bahkan pejabat juga terlibat, mungkin juga anggota TNI bahkan polisi yang bermain judi daring ini. Menurut Mas Ariwo seperti apa, Mas? Susahnya adalah bahwa mau sepintar apapun orang, mau setinggi apapun jabatannya, mereka manusia juga gitu. Yang artinya yang namanya kecanduan judol itu juga kurang lebih sama seperti kecanduan lainnya. Jadi bukan semata-mata karena aspek kecanduan judi, tapi lebih harus dilihat bahwa ini masalah kecanduan yang rata-rata orang itu respon pertamanya kalau mereka mengalami kecanduan adalah mereka ada tahap di mana denial Mbak ya. Mungkin ini sesuatu yang psikolog yang ternyata hari ini harusnya ada datang, pada nggak datang, nggak bisa gitu ya. Ini lebih masuk ke ranah aplikasi. Ada fakta di mana ini sesuatu yang umum sih sebetulnya. Kalau ada kita ngerasa ada masalah, itu tahap pertama adalah kita akan denial ya, berusaha menolak, berusaha membantah bahwa enggak, ini bukan masalah kok, saya nggak kecanduan kok. Padahal harusnya hal pertama yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah ya kita harus ngerasa, kita harus ngaku bahwa ya ini masalah buat saya harus gimana. Tapi titik awalnya itu bahwa ini masalah buat saya. Nah, pada saat dia ngerasa ada masalah dengan dia, langkah selanjutnya adalah nyari tahu bagaimana mengatasi masalah ini ya. Kalau ngomongin kecanduan ya seringnya bisa diatasi sendiri, tapi akan lebih efektif lagi kalau memang mendapatkan bantuan, entah itu support system dari lingkaran atau circle-nya, dari teman-temannya. Makanya ada sebutan kalau kamu kecanduan judul itu nggak terlalu berbeda seperti kamu kecanduan narkoba. Kamu harus cari circle baru, kamu harus menjauhin teman-temanmu, cari temanmu yang memang dia bisa ngebantu kamu gitu. Itu waktu kemarin di acara di Bekasi itu saya diceritain begitu Pak. Saya punya satu teman yang secara agama dia itu kuat dan dia bisa membantu ya untuk pertama, ini mungkin sesuatu yang di zaman canggih dan serba keren ini dibilang cupu ya, dosa loh, ujung-ujungnya itu dosa gitu bahwa judi itu mau online mau offline itu dosa gitu. Kita harus kembali ke situ karena masyarakat Indonesia ini adalah salah satu masyarakat yang religius gitu ya, bahwa kita mengaku itu ada masalah lalu paham bahwa itu dosa dan bisa bergantung ke sebuah sistem yang memang ya sayangnya memang harus meninggalkan lingkaran atau circle yang bisa memperparah kondisi kita. Itu mirip-mirip seperti narkoba jadinya. Iya. Jadi teman-teman, judi online itu meskipun ada kata online-nya itu nggak keren ya Mas ya. Beda dengan meeting online, mungkin keren ya karena bisa jarak jauh gitu kan. Kalau judi enggak ya. Seperti kalau kita ngobrol malam ini ngobrol secara daring ya itu keren ya Mas. Iya, ini sisi positifnya teknologi Mbak ya. Jadi nggak harus ketemu dan lebih praktis ya. Iya, Mas. Kalau server itu kan ada di tadi kan mungkin ada server yang dari Indonesia, kemudian ada yang dari mana-mana itu dari luar negeri. Nah itu tantangan memblokirnya gimana Mas? Ini mungkin yang saya agak harus bertanya nih Mas. Kalau diblokir sih saya rasa sudah nggak kurang-kurang cukup banyak blokir Mbak ya. Untuk mengatasi itu maksudnya. Iya, untuk mengatasi ya sebetulnya kalau pendekatan yang
kan di sini ujung-ujungnya seperti hukum pasar ya Mbak, supply and demand ya, permintaan dan persediaan gitu ya. Jadi memang itu tapi ini hal yang cukup susah ya, yang bisa diatasi dengan cukup ya kita kejar bandarnya lah istilahnya, dikejar bandarnya. Nah, untuk mengejar bandarnya ini juga bukan hal yang mudah, makanya akan lebih ngefek kalau justru kita konsumennya yang disadarin. Artinya pada saat konsumennya pada sadar ya itu mereka akan bikin bandarnya tutup karena konsumennya nggak ada, produsennya udah nggak bisa berproduksi karena nggak ada konsumen. Cuma bisanya bisa, tapi tadi ya bahwa internet itu sesuatu yang tanpa batas, borderless, dan dari beberapa yang ditemuin itu sebetulnya lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia sih, lebih banyak di luar negeri. Dan kalaupun ada orang Indonesianya itu ya justru mereka itu lebih posisinya sebagai bukan otaknya sih, kayak istilahnya apa ya, kaki tangan ya, anak buah gitu. Ya, oke. Berarti itu artinya harus yang disadarkan yang dalam tanda petik konsumennya ya Mas ya. Betul. Para korban-korban. Pemainnya ya, yeah. Pemainnya ya, bukan bandarnya. Kalau bandarnya sudah susah ya Mas. Kalau ya? bandarnya emang niat sih. Memang niat bisnisnya di situ, memang semakin banyak yang jadi korban, mereka apa istilahnya, memang mereka itu profesinya begitu sih, profesional. Setahu Mas Aribowo itu taruhan itu range-nya dari berapa ke berapa Mas? Kalau dari yang saya baca ini dulu ya beberapa tahun lalu pas belum terlalu rame. Kalau sekarang mungkin bisa lebih sedikit lagi. Deposit pertama itu bisa 20.000 Mbak. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih turun lagi karena memang awalnya itu kan digunakan untuk memancing orang ya. Mungkin bahkan Rp5.000 pun bisa. Jadi sistemnya memang begitu. Jadi orangnya akan deposit dengan jumlah kecil, yang pada saat dia bermain itu deposit itu kan dipotong gitu ya. Nah, sengaja nih dibikin menang, akhirnya dia sengaja depositnya nggak ditarik nih, depositnya nambah, akhirnya ya pada saat dia udah ketagihan ya uangnya akan tetap digunakan gitu. Artinya dengan deposit atau taruhan yang kecil, bahkan anak SD pun juga bisa ya Mas ya, kalau misalnya 10.000, 20.000, karena kan uang jajan, uang saku anak-anak SD sekarang kan mungkin sekitar 20.000, 25 gitu kan, 30.000. Iya, betul Mbak. Dan paling kerennya itu semakin mudah ya. Kalau dulu mungkin kita masih harus transfer, sekarang bisa langsung motong pulsa. Ya. Apalagi beli pulsa pun sekarang gampang ya Mas ya, beli atau top up ya istilahnya, top up dari mulai Shopee sampai GoPay gitu kan. Iya, pakai dompet digital. Dan satu aspek lagi, sekarang ini sudah ada yang namanya pay later. Jadi istilahnya kalau tidak bisa top up menggunakan cara uang yang kita sudah punya, bisa minjem. Iya. Kalaupun minjem untuk kebutuhan misalnya masih beli barang-barang yang berguna gitu masih bisa dinalar ya. Tapi kalau untuk judi agak-agak ini gitu. Minjem untuk keperluan produktif Mbak ya. Jadi uang yang digunakan untuk meminjam itu bisa kembali. Nah, masalahnya itu tadi pinjamnya dipakai buat judi itu, yang pinjamannya pun bakalan hilang. Jadi ya rugi lah istilahnya. Ini meskipun Mas Aribowo bukan psikolog, karena saya ngundang beberapa psikolog, kemudian mungkin karena lagi sibuk ya menjelang akhir tahun, meskipun kampus libur, cuma mungkin mereka lagi penelitian atau apa. Jadi sudah ada 3 psikolog yang saya undang, mungkin juga nggak pas waktunya karena saya juga ngejar Mas Aribowo mau umroh juga. Iya Mbak. Iya betul. Iya Mas, dampak psikologi seperti apa Mas yang bisa dialami Mas orang-orang? Ya mungkin kita semua sudah tahu sih dampak psikologis mereka, orang yang kena narkoba, kemudian orang yang kena judi secara konvensional. Tapi kalau secara online apakah ada perbedaannya? Kurang lebih sama sih Mbak. Seperti orang yang sudah terlanjur ketagihan, kita berusaha menyadarkan mereka, akhirnya mereka malah menarik diri gitu. Jadi mau itu yang judi fisik mau itu judi online, tanda-tandanya sama, mereka semakin menjauh dari orang-orang yang berusaha menyadarkan mereka, kecuali mereka udah ada tahap di mana sudah mulai menerima ya. Oke, saya memang ini
dari sudut pandang si korban, si pelaku ya. Oke, saya memang bersalah terkena judul, yuk tolongin saya. Nah, baru kita bisa mendekati itu. Tapi biasanya respon pertama mereka adalah semakin kita berusaha kuat menyadarkan mereka, bahkan sampai dipaksa sekalipun, itu mereka kan semakin menarik diri, semakin menjauh karena ngerasa bahwa ini sesuatu yang saya sedang suka, yang saya sedang doyan kok mau diambil gitu. Kalau untuk aspek hukum di Indonesia, apakah sudah ada aturan hukum yang yang istilahnya menjadi pagar dari judi online ini? Iya, mungkin kalau tangkap atau yang mungkin dia yang istilahnya saya pemainnya, seperti apa Mas? Iya, kalau pemain sih sampai dari beberapa berita sudah beredar itu mereka diperlakukan sebagai korban, yang artinya perlu untuk disadarkan banyak, karena korban itu beda dengan bandar ya. Nah, beberapa yang sudah ketangkap yang kategorinya bandar sih bukan bandar besar, tapi lebih ke kaki tangannya yang rata-rata itu bisa dikenai undang-undang ITE. Jadi masalahnya tadi bahwa ya si bosnya itu ada di luar, ada di Kamboja, ada di negara lain, yang kalaupun mau diblokir IP-nya berdasarkan negara, dikhawatirkan misalnya ya satu negara bisa keblokir gitu ya, atau mereka pindah menggunakan IP dan lain, karena itu bukan sesuatu yang susah. Jalur koneksi lewat manapun itu kalau lewat internet bisa disamarkan dengan berbagai cara. Jadi memang untuk yang kelasnya bandar besar, si sumber pertamanya untuk yang sudah ketangkap itu setahu saya belum ada, tapi lebih ke kaki tangannya dari beberapa negara, termasuk salah satunya dari Indonesia. Tapi ya sayangnya kelasnya memang masih kaki tangan, belum sampai yang di sumber pertama, si big boss-nya. Iya. Kalau Mas Aribo punya tugas nggak Mas untuk memblokir atau mendeteksi atau mencari bandar-bandar atau situs-situs judi daring ini? Enggak sih Mbak, itu lebih masuk ke ranahnya penegak hukum, sementara saya kan pemeriksa fakta dan pengamat medsos dan dunia digital. Jadi untuk kewenangan itu lebih masuk ke teman-teman ini Polri dan yang berkaitan. Ya. Mas, seberapa penting sih peran keluarga atau lingkungan untuk biar mungkin anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita atau pasangan kita itu tidak terjebak ke sana? Ya, perannya adalah sebagai tadi Mbak ya, support system ya, bahwa terjerumusnya mereka itu kan biasanya mereka akan menarik diri dulu. Nah, gimana caranya kita ini sebagai support system untuk mungkin awalnya kalau bisa dicegah dulu kali ya, mengedukasi mereka untuk berusaha memberikan edukasi seluas-luasnya bahwa misalnya nih dari beberapa berita yang beredar itu sudah jelas-jelas bahwa judol itu bukan sesuatu yang bikin kita bakalan kaya, karena bahkan tadi balik ke salah satunya Dennis Lim ini loh, orang dalam yang pernah menjalankan bisnisnya pun udah bilang bahwa ya kemenangan itu bisa diatur, bisa disetting, yang pemenangnya itu nggak ada yang benar-benar menang kecuali yang menentukan badannya. Jadi ngapain kamu masih berusaha nyari tahu bahwa dengan berjudi dengan judul ini kamu bakal dapat keuntungan, karena tahu ujung-ujungnya yang menentukan badannya. Jadi dari mengedukasi itu kalau bisa mencegah, dan amit-amit ya kalau memang sampai ada kejadian ketemu dengan si korban ya, respon orang pertama mungkin menyalahkan ya, jadi sebaiknya jangan disalahkan, tapi kita dekati untuk berusaha semaksimal mungkin kita bantu. Dan sudah ada juga nih yang namanya bentar saya nyontek lagi nih, baru dapat tadi soalnya. Ada dari bisa dicari di Google sih, tinggal ketik aja layanan korban judi online. Nah dari Sehat Negeriku Kemkes.go.id itu sudah punya rujukan yang dia itu merujuknya ke namanya PKJN ya, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Jadi di situ sudah ada layanan berbagai macam yang dia itu tidak cuma ketagihan judul, tapi ada layanan-layanan ketagihan lainnya. Jadi tadi ya bahwa ketagihan itu pada dasarnya ya ketagihan gitu, tapi dia PKJN Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini juga melayani kecanduan lainnya seperti kecanduan main game nih, gitu. Kecanduan main game,
kecanduan belanja, kecanduan seks dan kecanduan pornografi. Jadi itu ada layanannya. Juga ya, Mas? Iya, mereka juga melayani. Bisa diulang Mas, yang tadi ketika ada layanan pengaduan apa Mas? Layanan pengaduan korban judi online. Jadi ketika aja itu di Google layanan korban judi online, terus di situ ada beberapa termasuknya di atas sih Sehat Negeriku ya. Ini kalau di komputer saya di baris kedua ya. Jadi baris pertama itu laporkan judi online, lalu baris kedua itu upaya pemulihan untuk pecandu judi online. Diklik aja, di situ nanti akan dibawa ke situsnya sehatnegeriku.kemkes.go.id, lalu kita scroll atau gulir ke bawah. Di situ ada layanan ininya, ada nomor hotline-nya 1.500 567. Lalu bisa juga ada layanan lainnya, tapi saya nggak lihat di sini ada WhatsApp ya. Sayangnya belum ada WhatsApp ya. Atau bisa juga surel atau email ke kontak@kemkes.go.id. Jadi sebetulnya tadi ya harus ngakuin dulu nih. Bagian paling susahnya itu sih Mbak, mengatasi fase denial di mana orang itu ngerasa bahwa enggak, saya nggak kecanduan kok, padahal ya dia udah kecanduan. Jadi harus berusaha menerima, ngakuin dulu bahwa sedang bermasalah. Nah dari pertama ngakuin sadar bahwa bermasalah itu baru bisa menuju ke langkah selanjutnya untuk berusaha mengatasi masalah itu gitu. Tadi ya bisa dengan mendekatkan dirinya ya teman-teman baru, ganti circle gitulah ya. Bisa juga kalau ke yang hasilnya itu bisa lebih menjanjikan, bukan mengecilkan ini ya, bukan mengecilkan peran teman dan keluarga, tapi yang akan bisa lebih membantu itu biasanya yang profesional ya. Nah, yang profesional itu misalnya tadi di Sehat Negeriku itu sudah ada PKJN, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Ya, rumah sakitnya itu di daerah Bogor, di RS Marzuki Mahdi. Itu mungkin teman-teman dekat datang aja langsung atau kontak dulu, yang sayangnya belum ada nomor WhatsApp-nya sih, Mbak. Ya. Oke, artinya kalau misalnya dia pemain judi online, kemudian dia sebenarnya pengen insaf nih, tapi takut nih sama keluarga. Jadi artinya bisa ke pengaduan tadi ya Mas ya? Ya, betul banget Pak. Iya, ini poin bagus banget dari Mbak Unik, karena mungkin sebagian orang itu dia denial atau menolak memiliki masalah karena justru takut dengan reaksi orang-orang terdekat. Betul banget itu. Langkah kedua ya berarti setelah mengontak support system, ya justru support systemnya, karena ada istilah begini Mbak, kita itu kalau mau konseling itu justru lebih bisa konseling ngobrol dengan pihak yang nggak kenal, yang nggak kenal dengan kita. Betul banget bahwa ya kalau mau keluarga dan teman-teman merasa malu mungkin ya, takut atau apa, ya langsung aja ke pengaduan, nanti akan bisa langsung dibantu. Ya, kalau keluarga teman itu biasanya kan ngejudge dulu atau menyalahkan ya kan. Betul, sayangnya begitu. Kalau pengaduan biasanya mungkin lebih lebih dari hati ke hati, lebih ditanya runtut masalahnya. Oke. Jadi teman-teman yang bergabung yang merasa kecanduan judi online atau kecanduan lainnya, silakan mengadu ke layanan yang tadi disebutkan Mas Aribo. Ya, Pak Mas, ini mungkin sudah cukup lama ini Mas kita ngobrol Mas. Iya. Tadi sudah ada organisasi yang bisa dihubungin. Kemudian apa saja sih Mas tips untuk melindungi diri dari platform judi online Mas? Iya, pertama tadi ya, kalau memang sekiranya nggak kuat berangkat dari penasaran ya, tiap menerima SMS atau WhatsApp yang berkaitan dengan judi online, benar tadi Mbak Unik, blokir aja langsung gitu, atau yang penting jangan coba-coba lah gitu, karena memang ada beberapa kasus yang mereka itu tertarik karena awalnya sekedar penasaran coba-coba, akhirnya jadi doyan gitu. Jadi memang dari awal banget kalau menerima SMS atau WhatsApp yang berkaitan dengan iklan judi online, mending jauh-jauh deh, nggak usah dibuka gitu, karena khawatirnya dari awal penasaran, ngerasa kuat, ini saya pasti bisa kok, ujung-ujungnya nggak kuat juga gitu. Jadi mending dari awal banget dijauhin. Ya. Kalau saya memang agak kejam Mas untuk hal-hal yang menurut saya tidak penting atau tidak kenal, memang saya langsung blokir. Iya. Atau bahkan
telepon, ketika misalnya telepon misalnya tentang bank gitu, ketika dia ngaku dari bank, saya agak curiga. Ketika dia misalnya minta nomor kode, oh enggak mbak, saya nanti akan datang ke banknya langsung. Saya biasanya agak di situ mas, coba untuk mengamankan diri sendiri. Betul Mbak, dan ada juga aplikasi-aplikasi yang dia itu punya sistem anti-spam sih. Jadi kalau dihubunginya lewat ya kayak get contact dan macam-macam itu ya. Jadi iya. Jadi kalau memang kita menggunakan aplikasi seperti itu dan kelihatan bahwa si pengirimnya ini mencurigakan, entah itu telepon, entah itu kalau WhatsApp sih dia cenderung mainnya pada mainnya pesan ya, karena kalau WhatsApp di telepon itu nggak ada di grup, langsung di-silent sama WhatsApp. Jadi lebih seringnya kalau dalam bentuk telepon masuk ya telepon biasa, kalau WhatsApp call itu akan digital dan paling mainnya lebih banyaknya ke pesan teks. Misalnya kalau dulu di Facebook itu sering kan ada yang namanya permainan gitu kan. Oh, iya. Tapi kamu bahkan kamu harus akses seluruh isi handphonemu, boleh diakses gitu. Makanya saya nggak pernah main itu juga gitu. Alasannya ini ya buat nge-add di Facebook gitu ya, untuk mencari pengguna di Facebook. Ya, salah satunya teknisnya memang begitu sih. Gitu, caranya begitu. Iya. Ya, Mas Aribowo, wah sampai ini Mas sudah hampir di ujung obrolan. Mas, pesan untuk teman-teman Mas sebelum kita mengakhiri obrolan Mas. Iya, jangan percaya sama perasaan sendiri bahwa judi online dan bentuk judi lainnya, apalagi judi fisik gitu ya, itu kan membuat kita beruntung, membuat kita kaya, karena kalau judi online mengutip pernyataannya Kode Muslim nih, yang untung itu cuma bandarnya, nggak mungkin sebagai pemain akan untung, karena yang mengizinkan menang itu mereka, akhirnya sengaja dibikin ketagihan dan ujung-ujungnya memang ya kita akan pasti rugi sih. Iya. Kalau mau kaya itu kerja ya Mas, betul, ya? Atau mungkin membeli saham perusahaan. Tapi membeli saham perusahaan pun juga belum tentu akan cepat tajir. Ya. Ya kalau memang judi itu kan pada dasarnya karena ada aspek di mana orang penasaran. Nah, penasaran itu mending dialihkan, penasaran terhadap spekulasi Mbak. Ini saya kalau masang di sini kayaknya bakal beruntung. Nah, daripada masang di judi, mending masang di saham, di bidang lain gitu. Jadi rasa penasarannya itu disalurkan ke hal yang positif. Iya. Oke. Baik Mas Aribowo, terima kasih sekali Mas sudah ngobrol malam ini. Mas Aribowo, selamat menunaikan ibadah umroh Mas. Amin, terima kasih Mbak Uni. Ya. Jangan kapok untuk ngobrol dengan saya. Siap. Terima kasih. Mbak, kabarin aja. Ya, teman-teman yang bergabung, terima kasih sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Ya.